Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh beribadah. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita menenangkan diri, mengucap syukur kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kau yang membuat kami sesuai rencana-Mu. Engkau yang memegang kami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau beri
kali ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, kami menyerahkan jalan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang sucikan dan layakkan kami Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi. Shalom, puji Tuhan kita masih bisa beribadah hari ini. Dimanapun kita berada, mari kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, nyanyi puji Tuhan. Bangun berkudusnya
Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu lebih luas dari samudera Tuhan. Kami tahu kasih-Mu gak akan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Setiamu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah bisa terukur oleh akal pikiran manusia. Engkau Allah yang melampaui dari segalanya. Dan itu adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan kebaikan. Karena itu sekali lagi kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang melimpah di dalam hidup ini.
Bapa, terima kasih juga untuk saat ini. Sekalipun kami beribadah kepadamu dalam ibadah online, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap hadir bagi kami, tetap hadir bagi orang percaya yang merindukan-Mu. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memimpin hidup kami, yang akan menguatkan kami, yang akan mengajarkan kami untuk bisa hidup lebih menyenangkan hati-Mu saja. Berfirmanlah buat kami ya Bapa, dan biar Allah Roh Kudus yang akan memberkati kami, dan Allah Roh Kudus juga yang akan mengurapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kita boleh katakan bersama, amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Pasti selalu luar biasa ya. Yang di rumah sana juga pasti selalu luar biasa. Saudara, belum lama ini kita baru saja merayakan merayakan dan memperingati hari Jumat Agung dan hari Paskah. Kita tahu saudara, kalau yang namanya hari besar agama Kristen itu selalu ada timbul pro dan kontra oleh orang-orang dunia. Segala hari raya Kristen yang kita rayakan selalu ada pro dan kontra. Kalau untuk kita merayakan hari raya Natal, mungkin orang-orang dunia masih oke-oke aja. Oh oke lah, itu hari raya Natal, hari raya kelahiran Yesus, itu hari raya Tuhannya orang Kristen. Karena apa? Karena setiap manusia menurut mereka, setiap manusia datang ke dalam dunia ini pasti akan dilahirkan dari seorang rahim wanita. Dan itu kalau mereka merayakan Natal, itu wajar-wajar aja. Tapi ketika Yesus, perhatikan, ketika kita merayakan Yesus pada hari Jumat Agung kematian Yesus, ini ada pro dan kontra. Kenapa saya katakan ada pro dan kontra? Mungkin kalau bagi orang-orang dunia, Yesus mati, oh wajar lah. Namanya manusia, endingnya, ujungnya pasti akan meninggal, pasti akan mati. Dan itu oke-oke aja. Tapi ada separuh orang juga mengatakan, orang-orang dunia, Yesus sudah mati. Hari raya yang kita rayakan pada hari Jumat Agung itu, terkadang mereka juga nggak bisa terima, karena menurut mereka ada kitab-kitab yang mengatakan itu yang mati di atas kayu salib itu bukannya Yesus, tapi pribadi yang lain. Ada pro dan kontra, apalagi di hari kebangkitan. Kebangkitan nggak salah, Yesus bangkit. Ini juga pasti ada pro dan kontra. Dan orang-orang dunia untuk menerima kebangkitan Yesus itu nggak mudah. Itu nggak mudah saudara. Tapi nggak usah aneh saudara. Jangankan orang-orang dunia, murid Yesus pun ada yang awalnya nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kalau 2000 tahun yang lalu, ya mungkin saat-saat seperti ini, setelah Yesus meninggal, setelah Yesus bangkit, ini masa-masa ini adalah masa-masa Yesus sedang menampakkan diri. Masa-masa Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Kita buka dulu, kita belajar dari kisah yang namanya si Thomas. Ini Thomas ini adalah pribadi yang awalnya nggak mempercayai kalau Yesus itu bangkit. Saudara-saudara bisa buka Alkitab saudara dari kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Saudara, jadi nats yang kita baca ini kurang lebih kisahnya setelah Yesus bangkit. Awalnya Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini kurang lebih 8 hari sebelum kejadian yang kedua ini. Kejadian yang pertama, murid-muridnya berada di sebuah loteng bersama-sama dengan semua teman-temannya, tapi Thomas nggak hadir waktu itu. Jadi waktu Yesus datang ke situ, Yesus memberikan salam damai sejahtera bagi kamu, dan lihatlah Yesus menampakkan dirinya, memberitahu, "Lah ini nih tanganku yang berlubang paku, ini lambungku yang ditikam." Yesus menunjukkan itu semua kepada murid-muridnya. Saudara, saat itu Thomas nggak ada. Setelah Yesus menampakkan murid yang pertama, Yesus pergi lagi. Tapi ketika yang kedua kali, seperti nats yang kita baca, Yesus kembali menampakkan diri saat itu, dan memang saat itu Thomas hadir pada saat itu. Thomas hadir pada saat itu. Yesus datang di ruangan yang sama, di kamar yang sama, di loteng yang sama, dalam keadaan terkunci. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, Thomas ini udah dengar. Kalau teman-temannya cerita kepada Thomas, bro, kemarin Yesus datang loh. Yesus hadir, Yesus telah bangkit. Yesus hadir, Yesus tunjukin tangannya yang berlubang paku, dan Yesus tunjukkan lambungnya yang bekas ditombak oleh prajurit, dan itu benar nyata. Thomas waktu dikasih tahu begitu sama temennya, Thomas bilang, sebelum aku melihat tangan Yesus sendiri, dan sebelum jariku ini aku cucukkan ke dalam bekas lubang paku dan bekas lambungnya yang berlubang itu, aku sekali-kali tidak akan percaya. Dan inilah peristiwa kedua ini. Peristiwa kedua ini, Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Begitu dia hadir, Yesus memberikan salam damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus langsung bicara dengan si Thomas. "Thomas, ini loh tanganku yang berlubang paku. Ini loh lambungku yang tertusuk tertikam oleh prajurit itu. Mari, cucukkan jarimu, masukkan ke bekas lubang paku ini. Dan mari tanganmu, masukkan ke lambungku yang berlubang ini. Mari, percayalah. Aku telah menunjukkan kepadamu, percayalah. Percayalah kepada Yesus, dan jangan tidak percaya lagi." Setelah Yesus berkata begitu, Thomas langsung tersungkur. Thomas langsung bilang, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Lalu Yesus menasihatkan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Engkau telah melihat, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya." Saudara, ini kejadiannya kurang lebih seperti ini, saudara. Yang menjadi pemikiran saya, kenapa Thomas begitu gampang melupakan Yesus? Kenapa Thomas begitu gampang gak percaya dengan Yesus? Padahal sebelumnya, hari-hari sebelumnya, Thomas kan bersama-sama dengan Yesus selalu. Yesus ada di mana, Thomas ada di mana. Mereka makan sama-sama, tidur sama-sama, pelayanan sama-sama, mendengarkan Yesus khotbah sama-sama. Bahkan Thomas juga melihat, oh iya ya, waduh, Tuhan sembuhkan orang tuli, Tuhan sembuhkan orang buta, Tuhan cerikan matanya. Oh, bahkan Tuhan bangkitkan si Lazarus yang meninggal. Tapi lihat, ketika Yesus bangkit, dia nggak mudah begitu percaya. Sebelum aku melihat bekas lubang paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkannya, aku sekali-kali tidak percaya. Saudara, hal seperti ini sebenarnya banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nggak terlalu beda. Kita bisa belajar dari peristiwa si Thomas ini. Banyak hal yang harus kita pegang, banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita.
Lewat peristiwa Thomas ini, saya mengambil ada 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nomor 1, saudara, kita harus belajar benar-benar mengenal Yesus. Belajar benar-benar mengenal Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Thomas dikatakan oleh temannya, bro, aku melihat Yesus. Yesus datang di tengah-tengah kita. Kita lagi duduk di loteng, lagi ngobrol-ngobrol begini. Yesus datang menampakkan dirinya. Yesus tunjukkan tangannya. Yesus tunjukkan lubang di lambungnya. Thomas nggak percaya. Thomas bilang, enggak. Sebelum aku melihat, mencucukkan tanganku, aku sekali-sekali nggak percaya. Kenapa Thomas bisa berkata seperti ini dalam pikiran saya? Berarti ini Thomas nggak mengenal Yesus sesungguhnya seperti apa. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala hal dan bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi umat manusia. Dan memang kalau saya pikir, orang yang nggak bisa mengenal Yesus, orang yang nggak bisa terima Yesus, nggak bisa terima kebangkitan Yesus, itu penyebabnya cuma satu, karena dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Coba orang-orang di luar sana, apakah dia kenal Yesus dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya? No. Saya sempat, mata saya ini terbuka waktu saya ngobrol sama teman-teman saya. Waktu itu saya reuni, saya ngobrol, mungkin karena dia merasa dekat dan dia tahu sekarang saya udah mulai pelayanan, jadi dia ngomong biasa kebuka gitu. Jadi teman saya ini ngomongnya seperti ini sama saya. Dia bilang begini, gua heran, kenapa Yesus manusia berdosa dihukum mati di kayu salib, kok dibilang dia bisa menyelamatkan dosa manusia? Waktu dia bicara seperti itu, saya kaget tuh. Waduh, saya nggak pernah berpikir kalau orang luar punya persepsi seperti ini. Jawabannya cuma satu, karena dia tidak mengenal Yesus dengan seutuhnya. Dia nggak mengenal Yesus dengan sebenar-benarnya. Kalau dia bisa mengenal Yesus dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya, seperti Yesus apa adanya, dia pasti akan percaya dengan kebangkitan Yesus. Dia pasti percaya akan Tuhan kita yang hidup. Nah, sekarang orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan di luar sana. Kalau saudara tanya satu-satu anak-anak Tuhan, saudara tanya, kalau menurut kamu Yesus itu seperti apa sih? Atau Yesus itu bagaimana sih? Atau Yesus itu gimana sih kepribadiannya? Belum tentu semua orang di luar sana, anak-anak Tuhan itu bisa menjawab dengan jawaban yang sama. Belum tentu mereka jawab seperti apa adanya Yesus sesungguhnya. Karena saya berapa kali saya ketemu orang, dan ini adalah anak Tuhan oke, anak Tuhan baik-baik. Mereka ngobrol sama saya, ngomongnya tuh enak aja. Aduh, kalau lu ikut Tuhan, kalau lu anak Tuhan, kalau lu ikut Yesus, lu nggak diberkatin, lu nggak kaya. Bohong. Berarti bagi mereka, Yesus itu seperti apa? Apakah benar Yesus yang kita sembah itu seperti apa Yesus yang benar? Nggak beda kan Yesus sama kucing-kucing Jepang yang begini-begini tangannya tuh kalau di kasir tuh. Di toko anak saya juga ada tuh begitu. Saya bilang, kamu percaya gini? Enggak Pak, ini Caca taruh cuma karena nggak enak, ini hadiah dari customer buat Caca. Kalau saya Caca nggak pajang kan nggak hormatin dia. Ini kan Yesus nggak beda seperti itu. Lihat, ini salah satu anak Tuhan. Dia bilang, gua kenal Yesus, gua tahu Yesus seperti apa. Tapi dia bicara seperti itu. Jadi ikut Yesus tuh harus diberkati, harus kaya. Apakah seperti itu? Dia belum benar-benar mengenal Kristus. Sekali waktu saya pergi berdua sama istri saya ngobrol sama masih ponakan istri saya. Dia cerita-cerita, dia ini belum Kristen. Jadi ada akar kepahitan di hatinya. Karena apa? Karena dia bicara sama temennya yang orang Kristen. Dia ngomong sama temennya ini yang orang Kristen ini ngomong, aduh, kalau lu mau hidup, lu mau kaya, lu mau diberkati sama Tuhan, lu mesti berani kasih persembahan. Semakin besar lu kasih persembahan di gereja, semakin besar lu kasih persembahan buat Tuhan, Tuhan akan ganti semakin besar, semakin berlipat-lipat.
teman saya itu keponakan itu bukannya orang ada. Dia ngomong sama saya, dia ngomong enak aja kok katanya. Dia bilang enak aja, kasih persembahan tambah besar tambah diberkati. Dia punya duit katanya, dia punya duit, dia bisa aja kasih persembahan seperti itu. Tapi coba saya buat makannya sulit. Gimana saya bisa kasih persembahan? Ngapain kalau ikut agama Kristen, ikut Kristus kalau seperti itu permainannya, aturannya? Coba lihat. Hati-hati. Kita perlu mengenal Allah yang benar. Kita perlu mengenal Tuhan yang benar, perlu mengenal Yesus yang benar. Ini penting bagi semua anak Tuhan. Mengenal Yesus yang benar, mengenal Tuhan yang benar, itu nggak serta-merta ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita bisa tahu, lalu kita bisa kenal, oh Yesus itu seperti ini, udah kenal benar dah, udah tahu benar dah, udah pasti benar tentang kepribadian Yesus, tentang segalanya. No, enggak. Kita perlu belajar mengenal Yesus dari mana? Dari firman Tuhan. Belajar mengenal Yesus lewat perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Itu kita semakin lama semakin mengenal Dia dengan baik. Selalu ada perubahan. Semakin hari kita akan semakin benar mengenal Yesus. Dan itu harus dimulai. Dimulai sejak kita kenal, dimulai dari kita sejak kecil. Saya ingat, saudara, sekali waktu saya jemput JJ. Dia masih kecil, kalau nggak salah masih kelas 1 SD atau kelas 2 pulang sekolah. Waktu pulang sekolah itu si JJ ngomong begini sama saya jemput di mobil. Dia bilang, "Pak, Tuhan Yesus ada di mana sih?" Saya pikir nih anak kenapa nanya begini? Mungkin di sekolah lagi cerita soal Yesus, sekali lagi kasih pelajaran Yesus. Saya jawab, oh Yesus ada di hati kita. Yesus ada di hati kita. Terus dia diam, masih kecil dia diam. Waktu dia diam, nggak lama lagi dia tanya, Tuhan Yesus ada di mana sih Pak? Saya pikir kok ini sampai 2 kali. Ini tanya sampai 2 kali berarti ada sesuatu nih anak. Saya bilang Tuhan Yesus ada di hati. Emang kenapa J? Enggak, JJ pengen ngadu sama Tuhan Yesus. JJ mau ngomong apa? JJ mau ngadu apa? Si JJ bilang, JJ kangen sama Koang. Waktu itu anak saya si An lagi sekolah di Australia, ikut sama adik saya di sana. Dulu komunikasi nggak seperti sekarang. Sekarang kan gampang, ada WhatsApp, ada Zoom, ada segala macam, bisa kangen tinggal buka, tinggal lihat. Tapi singkat cerita, mujizat terjadi. Saya bilang sama JJ, saya bilang, yuk bicara aja. JJ ngomong aja, jadi cerita aja. Tuhan Yesus pasti dengar kok. Di sini yang saya ingin beritahu, saudara. Dari kecil kita udah mengajarkan anak kita bagaimana cara mengenal Tuhan yang benar. Supaya persepsi dia, tanggapan saya, pikiran dia, itu gak salah mengenai Yesus. Dari kecil saya udah tanamkan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Bahwa Yesus adalah penolong kita. Segala kerinduan kita, segala apapun yang ada di dalam hati kita, kita perlu cerita sama Tuhan. Karena Dia yang tahu akan segala masalah kita, persoalan kita. Dan saya selalu terangkan kepada semua anak-anak saya, termasuk cucu saya. Cucu saya itu masih kecil. Terakhir cucu saya malam-malam telepon ke si JJ. Dia ngomong begini, Uncle J, tolong bantu ya, mami ada sesuatu. Tolong bantu doain Brian. Bantu doain Brian. Umur 6 tahun ini. Tapi di situ kita bisa lihat, kita udah pelan-pelan tanamkan bahwa Yesus itu segalanya. Yesus itu pembela agung kita. Yesus itu pemelihara agung kita. Saudara, perlu kita mengenal Yesus yang benar di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita bisa mengenal Yesus yang benar, maka persepsi kita akan menyimpang. Kita akan bisa kejadian seperti si Thomas. Ini salah satu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, kenapa Thomas bisa nggak percaya sih dengan kebangkitan Yesus? Saya pikir-pikir saudara, alasan nomor 2, itu kita jangan sampai setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita, kekecewaan kita, kedukaan kita, keputusasaan kita,
Jangan sampai menenggelamkan diri kita, menghilangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan perjalanan ini, sebelumnya si Thomas itu kan senang-senang aja kan. Hari sebelumnya dia masih biasa-biasa aja dengan Tuhan. Hari sebelumnya dia masih oke-oke aja. Tapi tiba-tiba Yesus ditangkap dan Yesus mati. Ini satu kekecewaan luar biasa loh. Ini satu pukulan, satu masalah buat murid-muridnya loh. Dia pikir, waduh, bisa begini. Dan ini menghilangkan kekecewaan, ini menenggelamkan iman percaya dia kepada Tuhan. Banyak sekali. Sama, waktu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu kejadiannya waktu kapan? Waktu Yesus ditangkap. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Petrus ini manusia yang termasuk berani loh, yang berani bela Yesus loh. Apa-apa dia maju duluan loh. Tapi ya, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi dia ketakutan, dalam kondisi putus asa, dalam kondisi kehilangan arah, ya, dia begitu mudah menyangkal Yesus. Saya masih berpikir, apakah ini sifat nature manusia? Tapi rasanya enggak juga. Kita perlu sesuatu iman percaya yang kuat. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan dan kita benar-benar bergantung kepadanya, nggak bakal seperti itu. Berapa banyak hidup anak-anak Tuhan yang sebenarnya seperti itu. Ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia kecewa, ketika dia putus asa, dia bisa lupa dan meninggalkan Allah. Nggak usah jauh-jauh. Kita bisa lihat kalau anak-anak Tuhan yang pergi ke orang pintar, anak-anak Tuhan yang pergi ke orang-orang hebat, yang pergi ke persugihan. Coba lihat, apakah dia nggak melupakan Tuhan? Dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Begitu mudahnya dia nggak percaya. Karena apa? Karena persoalan itu menenggelamkan iman percayanya kepada Tuhan. Saudara, saya pernah sekali waktu kecewa dengan salah seorang hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Jadi istri hamba Tuhan ini saya kenal benar dan tahu benar dia mendapatkan tugas pelayanan dari Tuhan. Dan ini Tuhan percayakan benar kepada dia. Dan sekali waktu dia dalam kesulitan, mungkin kesulitan ekonomi. Waktu dalam kesulitan ekonomi, saat itu dia punya tugas untuk melayani Tuhan. Saya tanya sama dia, Ibu, gimana? Pelayanan kita gimana? Dia jawab, aduh, tar dulu deh Pak Widi, pelayanannya tar dulu. Saya mesti ngurusin urusan saya yang ini dulu, kerjaan saya yang ini dulu. Karena kerjaan saya yang ini ada duitnya. Kalau pelayanan nggak ada duitnya. Dia jawabnya seperti itu. Dan jawaban itu benar-benar berasa di hati saya. Saya tahu Tuhan kecewa. Sekalipun kalau yang dia katakan itu mungkin hanya sekedar bercanda. Dia bilang, ntar dulu Mawi itu nggak ada duitnya pelayanan, saya urusin yang ini dulu. Begitu mudahnya berpaling, begitu mudahnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Hanya karena masalah, hanya karena persoalan. Kita mesti ingat, jangan pernah biarkan masalah, jangan pernah biarkan persoalan hidup itu menenggelamkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti si Thomas. Itu nomor 2. Lalu nomor 3 yang terakhir, saudara-saudara. Kenapa Thomas bisa seperti itu? Hal yang ketiga yang saya pikir, terkadang manusia suka mengukur Tuhan, suka mengukur karya Tuhan hanya dengan pikiran sendiri. Kalau ini masuk dalam pikiran dia, kalau ini oke-oke aja menurut dia, ini Tuhan, oke. Tapi kalau enggak, kalau mustahil, kalau nggak bisa dicerna sama otak, terkadang mereka mengingkari. Kebangkitan Yesus, orang luar nggak bisa terima karena nggak bisa dicerna sama otak. Mereka bilang nggak mungkin, nggak bisa seperti itu, nggak mungkin. Dan ini mereka mengukur Tuhan hanya dengan otak yang sebesar sekepalan tangan. Kalau dia mau menyadari bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu melebihi dari segalanya, mampu melakukan segala sesuatu yang luar biasa, maka dia pasti akan bisa menerimanya. Tapi
Tapi dia Thomas. Apakah Thomas dia nggak menyaksikan waktu Yesus menyembuhkan orang buta? Dia menyaksikan. Apakah Thomas nggak menyaksikan waktu Yesus membangkitkan si Lazarus? Oh, dia lihat benar. Karena sebelum pergi aja Thomas masih bilang, waduh ya udah kita pergi aja jalan sama-sama biar kita mati rame-rame dah. Karena dia kecewa, karena dia takut, karena ada yang memusuhi mereka. Thomas tahu semua. Tapi coba lihat, hal-hal seperti ini, orang buta bisa langsung celik, orang lumpuh bisa langsung berdiri, orang meninggal bisa langsung dibangkitkan. Apakah ini bisa dicerna dengan otak? Dengan akal pikiran? Gak bisa. Dan inilah kuasa Tuhan. Ketika Yesus bangkit, apakah bisa dicerna dengan otak? Gak bisa. Karena itu mereka gak bisa terima. Saudara, Yesus menasihatkan si Thomas. Yesus katakan seperti ini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yesus bilang begini kepada Thomas, karena apa? Karena kamu melihat aku nih bangkit dan menunjukkan lubang paku yang ada di tanganku dan di lambungku. Kamu jadi percaya. Baru kamu percaya. Tapi beruntung kepada mereka yang gak melihat namun percaya. Saya pikir iya ya. Thomas yang hidup di masa Yesus hidup, itu dia bisa ketemu, Yesus bisa buktikan. Tapi kalau kita ini, orang-orang yang baru mengenal Yesus, benar nih, benar nggak Yesus mati karena dosa manusia? Benar nggak Yesus bangkit karena dia menang dari kuasa maut? Kita nggak melihat. Ada banyak hal-hal di dalam rohani, hal-hal di dalam kekristenan. Ada banyak hal-hal yang menyangkut yang namanya Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Itu yang nggak pernah bisa dicerna dengan otak. Dan itu perlu apa yang namanya iman percaya kita. Saudara, tiga hal sederhana yang perlu kita pelajari dari peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nomor satu, saudara, jangan pernah mengukur Yesus dengan akal pikiran manusia. Nomor dua, tadi seperti yang saya jelaskan, jangan biarkan persoalan hidup menenggelamkan kita. Nomor tiga, kita harus kenal baik-baik, kenal sesungguhnya Allah yang kita sembah. Maka kita bisa memiliki iman percaya kita yang benar kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Saya undang untuk pemain musik. Kita nyanyikan lagu Hati Hamba dari refnya aja dulu. Hamba
Bapa mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak. Bapa menghendaki kepada kami semua supaya kami bisa benar-benar mengenal Allah yang kami sembah, mengenal Tuhan kami yang hidup. Lewat apa yang terjadi pada diri Thomas ketika kebangkitan Yesus, Thomas sempat tidak percaya kepada Yesus, kepada kebangkitan Yesus. Itu karena Thomas tidak tahu, tidak mengenal Yesus secara utuh, secara benar. Dan Bapa tidak mau kalau hal ini pun terjadi di dalam kehidupan kami. Dan Bapa juga mengingatkan kepada kami supaya jangan kekecewaan, jangan karena masalah, jangan karena persoalan, jangan karena himpitan hidup dan keputusasaan, itu semua menenggelamkan kami, menenggelamkan iman percaya kami kepada Yesus, sehingga membuat kami begitu mudah berpaling kepada hal-hal yang lain. Karena hal-hal seperti itu menyakiti hatimu. Dan terima kasih juga buat nasihatmu bagi kami, yang mengingatkan kami jangan pernah mengukur kuasa Tuhan, jangan pernah mengukur karya Tuhan, jangan pernah mengukur kebesaran Tuhan dengan akal pikiran manusia. Karena segala hal yang menyangkut Tuhan, segala hal yang menyangkut Allah, itu melebihi daripada apa yang ada di dalam otak manusia. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami di hari ini, juga menegur kami di hari ini. Kalau kami hidup seperti Thomas, maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami sempat tidak mengenal Allah kami yang sungguh, Allah kami yang benar, maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau belajar hidup untuk bisa lebih menyenangkan hati-Mu selalu dan lebih benar menurut pandangan mata. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu di hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Wiwi. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita bagi gereja kita tercinta. Mari kita siapkan hati kita juga untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian, lebih luas dari samudera kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ibadah secara offline Tuhan, secara online ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami masih diberi kesempatan
untuk menikmati pujian-pujian, teguran-teguran, dan nasihat-nasihat. Terima kasih ya Bapa. Kami belajar pada saat ini, biarlah kami bukan seperti Thomas ya Tuhan, yang perlu bukti untuk percaya kepada Engkau. Ajar kami, berikan kami kesempatan untuk percaya penuh kepada Engkau. Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau yang memberikan kami napas kehidupan Tuhan. Engkau yang masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Ya Bapa, Engkau memberkati PDM Wiwikarta dan keluarganya Tuhan. Dimanapun beliau, Engkau pakai, biar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mungkin ada yang sedang berkesusahan, mungkin ada yang sedang berbaring sakit. Kami percaya Engkau yang akan menghibur mereka satu persatu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kesulitan seberat apapun, kesusahan seberat apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah menerima vaksin ya Tuhan. Biarlah kiranya vaksin ini dapat menghindari dari virus-virus yang sekarang bertambah-tambah ya Tuhan. Biar kami juga ya Tuhan diberi kesempatan ya Tuhan. Bagi yang belum menerima vaksin, kiranya Engkau melindungi, membebaskan dari segala virus ya Bapa. Engkau yang menjaga kesehatan tubuh kami Tuhan. Engkau yang memberi kehidupan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan rasa takut kepada para pemimpin kami. Biar Indonesia dipulihkan Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan semua amin. Ku bersyukur Bapa. Ibadah telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di